sehat. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita masuk bab baru ya tentang lingkaran. Siapkan dulu HP-nya. Kita akan menjawab pertanyaan kritis sejauh mana kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap semua HP-nya? Nanti Ibu nyalakan barcode-nya ya. Kita mulai ya. Itu nanti kodenya itu ya. Kode masuknya. Oke, udah mulai. Udah masuk semua. Sudah? Sudah ada beberapa ya. Ada 4 orang. Silakan yang lain masuk. Jadi tujuannya kita kenapa mengadakan kuis seperti ini supaya kalian tahu nanti sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Nah, mulai ya. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang ada. Setelah kalian mengerjakan soal tadi, kira-kira apa yang kalian bisa sampaikan mengenai materi kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Tadi ada berapa pertanyaan? Ada? Nah, pertanyaan pertama tadi mengenai apa? Luas dijuling. Jadi kalian sudah tahu apa itu juling? Apa itu juling? Tadi kan sudah menjawab tuh. Apa itu lingkaran? Lingkaran apa? Terdiri dari titik-titik apa? Ya. Sudah jawabannya, berikan tepuk tangan kepada adik kalian.
mempelajari tentang busur dan lingkaran. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang busur dan lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkaran dan busur lingkaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan sudut pusat dan sudut lingkaran. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat sudut lingkaran. Nah, sebelum selanjutnya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu harus ditaati ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu berkolaborasi di sini dengan Bu Elsa sebagai guru seni budaya yang akan sedikit menyampaikan apa yang mau kami lakukan nanti pada saat pembelajaran. Terutama bagaimana cara membuat lingkaran. Silakan Bu Elsa. Itu boleh menggunakan cetakan, misalnya seperti ini, pakai jangka itu boleh. Terus nanti kalau lingkarannya di kertas karton aja. Ya, cukup. Terima kasih. Sebelum kalian membuat pelajaran lingkaran, ya, mau diperhatikan dulu. Ibu akan menjelaskan apa itu lingkaran. Kemudian nanti setelah itu kalian membuat kata konsep mengenai lingkaran. Lingkaran itu sendiri adalah susunan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dari satu titik pusat. Jarak ini disebut jari-jari. Ya. Daerah yang dibatasi oleh lingkaran disebut daerah lingkaran. Oke? Ada yang mau bertanya tentang pengertian lingkaran? Ada ya, Mas ya? Kemudian ada namanya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Yaitu busur minor adalah busur yang lebih kecil. Kemudian ada busur mayor yang busur yang lebih besar. Ada 2 busur nanti yang kita pelajari ya. Nah, nanti kalian akan buat dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan ya, buat lingkaran. Kemudian nanti busurnya mana yang menunjukkan busur mayor, mana yang menunjukkan busur minor, nanti kelihatan ketika kalian membuat. Kemudian ada lagi namanya sudut pusat. Nah, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jadi dalam lingkaran itu ada namanya sudut pusat. Kemudian ada yang namanya jari-jari. Siapa yang bisa memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Apa? Ya. Terus yang ada jari-jarinya? Roda, betul. Jadi pada roda itu ada jari-jari, ya, jari-jari. Nah, itu contoh konkretnya. Kemudian selanjutnya ada sudut keliling. Nah, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah tali busur. Jadi nanti kaki-kakinya itu adalah merupakan tali busur. Berikutnya ada namanya tali busur. Nah, tali busur adalah buat garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Panjang tali busur bergantung pada sudut pusat yang menghadapnya. Nah, nanti kalian bisa buat ya dengan alat pelajarnya. Selanjutnya hubungan sudut dan sudut keliling. Nah, kok ada hubungan sih sudut pusat dan sudut keliling? Ada. Karena sudut pusat selalu 2 kali sudut keliling yang menghadap busur.
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep busur dan sudut digunakan dalam perencanaan lampu taman misalnya. Ya, ada orang membuat lampu taman gitu ya. Maka dia akan membuat konsep busur dan sudut untuk membuatnya. Kemudian navigasi kapal, ya, ini juga akan menggunakan konsep busur dan sudut saat digunakan dalam merancangnya. Petunjuknya bagaimana membuat lingkaran, kemudian ada busur lingkaran dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kelompok ya? Ada 6 kelompok. Karena ada beberapa yang tidak masuk, jadi kelompoknya terpaksa digabung jadi satu. Oke, ya, silakan dibuka kartonnya, dibuat bagaimana membuat lingkarannya. Kita gambarnya Ayu. Yang mana yang Ada yang masih paham buat sekarang? Ya, gunakan busur, kalau tidak ada busur silakan gunakan piring gitu ya. Nah, ya, tinggal dipotong nanti, kemudian gunakan garpu. Nah, nanti tinggal membuat peta konsepnya. Untuk peta konsep nanti setiap kelompok bisa mendatangi kelompok yang sudah menyelesaikannya. Ya, tapi harus diselesaikan semua dulu, baru kita bisa berkeliling ke kelompok yang lain. Sudah bagus nih. Tinggal dibuat peta konsepnya ya. Sebelah sini sudah? Sebelah sini sudah? Dua kelompok, satu kelompok. Dua ya? Kelompok sini ada yang masih belum bangun.
Nanti kelompok 1 boleh berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 boleh berkunjung ke kelompok 3 dan seterusnya. Jadi ada 2 orang yang menunggu peta konsepnya, kemudian 2 orang yang lain boleh berkeliling ke kelompok yang lain. Setelah pulang nanti baru bisa menceritakan ya. Nanti silakan setiap kelompok mungkin bisa menuliskan apa komentarnya kepada kelompok lain. Silakan berkeliling. Kelompok 1 2 orang, nanti ke kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, tetapi sebelumnya boleh dijelaskan dulu Mbak ini unsur-unsur lingkarannya. Jadi unsur-unsur lingkaran yang O ini adalah titik pusat, di mana itu adalah titik di tengah lingkaran. Lalu ada jari-jari itu seperti OA, OB, OC itu termasuk jari-jari karena jarak dari pusat ke titik lingkaran. Lalu ada D, itu adalah diameter, garis lurus yang melalui pusat menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Lalu ada busur AB, itu adalah sebagian dari keliling lingkaran. Lalu ada tali busurnya itu AC, garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Lalu ada juring yang warna biru ini, itu ada AOB, daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan busur. Lalu ada tembereng yang warna ini, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi busur dan tali busur. Lalu ada apotema yaitu O dengan D, jarak dari pusat ke tali busur. Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan busur AC dan busur AB? Jadi kalau misalnya busur AB itu adalah garis melengkung yang menghubungkan titik A dengan C, itu tuh termasuk minor. Lalu yang AC itu tuh termasuk mayor karena dia lebih dari setengah lingkaran. Sudah semua kelompok berkeliling? Kelompok yang lain? Oke, kalau semua kelompok sudah berkeliling ke kelompok yang lain, maka ada satu kelompok yang bisa menjelaskan ke depan. Ibu suka warna biru, jadi silakan kelompok yang warna biru maju ke depan untuk menjelaskan sedikit apa yang sudah dibuat dengan kata konsepnya. Kelompok berapa nih yang warna biru? Kelompok 5, oke, kelompok 5. Karena ibu suka warna biru, ibu pilih warna biru. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang lingkaran yang akan disampaikan oleh Angel. Jadi di tugas yang telah kami buat, di sini kita membuat lingkaran, ada sifat-sifatnya, pengertiannya, bagian, rumus, keterangan, lalu ada penerapannya, unsur-unsurnya. Di sini sifat-sifat lingkaran yang pertama, semua jari-jari itu dalam satu lingkaran panjangnya sama, lalu diameter panjangnya 2 kali jari-jari. Tali busur yang sama panjang memiliki busur yang sama panjang juga. Lalu keempat, garis melalui pusat dan tegak lurus. Tali busur membagi tali busur menjadi 2 sama panjang. Lalu ada sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur sama. Lalu ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Garis singgung tegak lurus dengan jari-jari di titik singgung. Lalu ada jika 2 lingkaran bersinggung maka garis penghubung pusat melalui titik singgung. Lalu di sini ada keterangannya. Yang di ACO itu tuh adalah juring. Lalu yang ini itu ada tembereng.
OA, OB, OC itu adalah jari-jari. AB itu termasuk diameter. AC itu busur. Dan AC juga ada tali busur. Dan OD apotema. Rumus lingkaran yang pertama ada keliling 2 kali Pi kali R, ada luas itu Pi kali R kuadrat. Lingkaran ini ada di penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama roda kendaraan, jam dinding, piring, koin, meja bundar, logo, desain arsitektur, dan dekorasi. Baik, itu dari presentasi kami. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu pada penonton. Kelompok lain ada yang bertanyakan? Sudah tadi ya, sudah bertanya, mendatangi kelompok yang lain. Silakan duduk. Terima kasih. Teman kalian sudah mempelaksanakan di depan, kemudian yang lain juga tadi sudah berkeliling ke kelompok yang lain. Merasa paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya itu mulai kumpul nih kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Tadi ibu bagi linknya ya. Ini dikerjakan dan individu kemudian dikumpul hari ini juga. Oke? Itu pembelajaran. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran, itu bisa salah satu bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba kira-kira. Ya, dia. Sangat dia. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita lebih memahami lagi hubungan antara busur lingkaran sama sudut pusat, dan sudut keliling itu memudahkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan geometri baik secara teori maupun penerapan di dunia nyata. Jadi kita tuh jadi lebih memahami gitu loh Bu, kalau misalnya pembelajaran pada hari ini tuh kita tuh sudah bisa nih mengenali apa sih pengaplikasian di kehidupan sehari-hari kita. Terus itu juga menyelesaikan permasalahannya baik secara teori maupun di penerapan di kehidupan nyata. Itu kita juga lebih tahu nih bagaimana sih apa saja sih unsur-unsur lingkaran, terus bagian-bagian lingkaran, dan kita juga udah buat nih mind mapping yang tentunya sudah kita kerjakan bersama-sama, dan itu tuh meningkatkan pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan Ibu pada hari ini. Alhamdulillah. Itu tadi kesimpulan yang disampaikan dia. Kesimpulannya bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada dia dulu. Nah, kesimpulan ada lagi namanya refleksi. Apa kira-kira siapa yang mau menjawab refleksi kita hari ini? Ya, Cantika. Refleksi untuk hari ini tuh kedepannya senang ya Bu ya, karena kan pembelajaran juga ada pembelajaran yang seru. Kayak kita bikin mind mapping, bikin contoh lingkarannya, itu seru banget Bu. Terus juga ada presentasi dan bisa bertanya ke kelompok lain. Terus seru pembelajaran dan bisa bikin kayak lebih paham gitu tahu tentang materi lingkaran tersebut. Bagus sekali jawabannya. Kita berikan aplaus dulu. Berarti pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya, dengan membuat alat peraga yang sederhana tapi luar biasa. Kalian bisa paham apa itu lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkarannya apa saja. Aku rasa pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian karena sudah beristirahat ya. Gua ini semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.